Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang makna ibadah di dalam tafsir Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu. Untuk lebih mengenal makna al-ibadah dalam ayat Iyyaka na'budu, sangat penting untuk memperdalam makna-maknanya, ditinjau dari beberapa segi. Dawam Raharjo dalam ensiklopedia Al-Qur'annya mengupas makna ibadah dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Ibadah berarti to serve, melayani, to worship, yang berarti menyembah, to adore, yang berarti memuja, to venerate, yang berarti memuliakan, to idolize, yang berarti mendewakan, to enslave, yang berarti memperbudak, to enthrall, yang berarti mempersonakan, to subjugate, yang berarti menaklukkan, to subject, yang berarti menundukkan, to improve, yang berarti memperbaiki, to develop, yang berarti mengembangkan, to make serviceable, yang berarti membuat bisa dilayani. Begitu dalam, menyeluruh, dan sempurna makna ibadah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menunjukkan keluasan arti dari makna ibadah tersebut yang dapat diapresiasikan di dalam atau di luar sholat. Dengan memahami makna ibadah ya'budu yang sebenarnya, dapat menjadi suatu kekuatan yang memiliki daya dobrak teologis yang dapat mendorong seorang mukmin untuk melakukan amal-amal ketuhanan yang bernilai tinggi dan dapat diandalkan untuk membangun suatu peradaban dunia yang lebih humanis dan bermoral di bawah nilai-nilai keagungan Islam. Dalam Kamus Munjid, kata-kata ibadah diartikan wahadahu, ia mengesakannya, khadamahu, yang artinya ia melayaninya, khodoa, yang berarti tunduk, zalla, yang berarti hina, to'a, yang berarti taat. Hingga dalam kata-kata ibadah terdapat arti pelayanan, ketundukan, kehinaan, dan ketaatan. Kemudian Quraisy Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan pula bahwa kata-kata ibadah dapat berarti hamba sahaya atau anak panah yang pendek dan lebar. Makna ini menggambarkan kekokohan. Juga dapat berarti tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Ini menggambarkan kelemah lembutan. Dengan demikian, seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun. Apapun yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia adalah anak panah yang dapat digunakan tuannya untuk tujuan yang dikehendaki. Dan dia juga harus mampu memberi aroma yang harum bagi lingkungannya. Sedangkan makna ibadah menurut Abul A'la Al-Maududi adalah sebagai berikut. Kata-kata ubudiyah, ubudah atau abdiyah dalam bahasa Arab berarti kepatuhan, yaitu menyerah dan pasrah kepada pihak lain, hingga dapat dipergunakan dengan mudah dan sesuai menurut kehendak pihak tersebut. Al-ubudiyah juga dapat bermakna suatu amal perbuatan yang dilakukan secara lahir dan batin, bukan hanya secara lahir atau batin semata, seperti orang munafik.
Al-abdu dapat juga berarti ketaatan secara mutlak dan kepasrahan tanpa syarat kepada majikan dalam segala hal. Al-mu'abbad berarti mendapat perhatian besar, diagung-agungkan, diutamakan, atau sebagai sesembahan. Dari penjelasan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketundukan orang kepada keagungan dan kekuasaan pihak lain, lalu kepadanya ia serahkan kemerdekaan dirinya dan meninggalkan sikap perlawanannya, taat padanya secara membabi buta, adalah ubudiyah yang sesungguhnya. Kemudian ibadah dan nilai-nilai transformatif. Sangat penting untuk memasukkan nilai-nilai ibadah dalam pengertian yang benar ke dalam jiwa, hingga nilai ini memiliki daya dobrak psikologis. Sebab agama yang telah kehilangan ruh spiritualitasnya tidak akan mampu membangun peradaban baru dalam dunia yang semakin kuat dominasinya seperti masa kini. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman Islam dalam hal ini, makna ibadah yang bersifat transformatif agar inheren ke dalam realitas empirik masyarakat. Makna ibadah yang benar inilah yang membuat masyarakat Muslim pertama sukses melakukan revolusi sosial dari masyarakat Arab Badui yang jahiliyah menjadi masyarakat madani yang kemudian berlanjut menjadi peradaban alternatif dunia ketika Barat masih dalam keterbelakangan. Ibadah sebagai pijakan normatif dapat menjadi kekuatan peradaban baru yang dilandasi oleh nilai-nilai dan moral Islam tanpa mengesampingkan perkembangan ilmu pengetahuan. Hingga jelas bagi dunia bahwa Islam adalah agama yang membawa kemajuan dan kemaslahatan. Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh, baik mengenai pemikiran maupun tindakan yang dapat memanifestasikan kebudayaannya sendiri, yang pada akhirnya menghasilkan peradaban tersendiri. Oleh sebab itu, Islam juga disebut sebagai agama monetis etis, yaitu agama manusia dan masyarakat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Erich Fromm, sebagaimana dikutip Dawama Raharjo, menerangkan bahwa inti agama adalah pengabdian atau ibadah. Dan ibadah adalah kecenderungan manusia, dan manusia tidak bisa menghindar dari pengabdian. Dia hanya bisa memilih pada siapa dia akan mengabdikan diri. Apakah kepada Tuhan yang memiliki alam semesta, ataukah kepada ras, negara, bangsa, kebangsaan, kekuasaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tauhid yang benar merupakan pembebasan manusia dari beribadah atau mengabdi kepada manusia atau selain Allah, menuju kepada ibadah atau mengabdi kepada Allah. Hingga dampak dari tauhid yang sebenarnya adalah tahrirun nasi min ibadatin nasi ila ibadatillah, yaitu pembebasan manusia dari peribadahan atau pengabdian kepada manusia menuju peribadahan atau pengabdian kepada Allah. Dengan akidah yang benar, manusia menjadi bebas dari perbudakan sesama manusia, pengabdian kepada sesama manusia, dan bebas pula dari pengabdian kepada manusia yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, persyaratan setelah beribadah kepada Allah
adalah menjauhi togut. Hal ini merupakan misi utama dari setiap nabi, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul agar kalian semua menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dari ayat ini nampak jelas misi dari setiap rasul adalah membebaskan manusia dari pengabdian kepada selain Allah dan membebaskan manusia agar tidak menjadi hamba taghut. Penghambaan kepada sesuatu selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik yang tidak diampuni dosanya dan tidak diterima amalnya, yang dapat merendahkan derajat manusia itu sendiri. Sehingga Allah mengecamnya dengan sangat keras dalam surat An-Nisa ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bijibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Yang artinya sebagai berikut. Apakah kamu melihat kepada orang-orang yang diberi sebagian Alkitab? Mereka beriman kepada jibti dan taghut. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, mereka ini lebih benar jalannya dari orang-orang beriman. Mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Maka kamu tidak akan dapat penolong baginya. Dalam ayat di atas diterangkan pula ada orang-orang yang diberi Alkitab. Maksudnya adalah pemeluk-pemeluk agama tauhid. Namun mereka masih tetap beriman kepada jin, setan, dan taghut, serta menganggap jalan mereka adalah lebih baik dari jalan orang-orang yang beriman. Taghut sendiri di dalam Al-Quran dapat berkonotasi orang-orang yang melanggar hukum agama, atau orang yang menyelewengkan kebenaran, atau pemimpin-pemimpin sesat yang tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan lain-lain. Penentang-penentang agama juga dianggap sebagai taghut. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Dari pemahaman ini nampak jelas bahwa doktrin ibadah di dalam Islam dibarengi juga dengan doktrin penolakan kepada sesuatu selain Allah yang digambarkan sebagai taghut. Bahkan jika kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 75 dan 76, Al-Quran mencela terhadap kaum beriman yang tidak peduli terhadap penindasan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan dalam ayat berikutnya, Al-Quran menyatakan dengan jelas keharusan orang-orang mukmin untuk berpihak kepada kaum mustad'afin dan memerintahkan mereka
untuk memerangi pemimpin-pemimpin tagut yang berkonotasi penguasa-penguasa zalim yang telah menindas rakyatnya hingga menjadi kaum yang terpinggirkan dan mustadafin. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 75 dan 76 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaiton inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Yang artinya, mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang yang ditindas dari para laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya ini, dan jadikanlah bagi kami dari sisimu pemimpin, dan jadikanlah bagi kami dari sisimu penolong. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir, mereka berperang di jalan Tagut. Maka perangilah pemimpin-pemimpin setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Dari ayat itu tampak jelas keberpihakan ideologi Al-Quran kepada kaum yang tertindas dan memerintahkan penganutnya untuk berperang atau berjuang membebaskan ketertindasan tersebut dengan melawan Tagut atau siapa saja yang menyebabkan ketertindasan tersebut. Senada dengan ayat ini dapat juga kita lihat dalam surat Al-Balad ayat 11 dan 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrabah. Yang artinya, maka mengapa tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar? Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu membebaskan perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Demikianlah ibu-ibu sekalian sebagian daripada makna ibadah yang bisa kita fahami dari ayat Al-Quran Iyyaka na'budu. Semoga kita bisa mendapat pengertian dari ayat-ayat tadi di atas dan memperbaharui iman kita dengan tambah memahami arti Iyyaka na'budu yang selalu kita baca dalam setiap sholat kita. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.